Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya mengenai rancang bangun prototipe sistem lengan robot charging otomatis pada electric vehicle dengan metode inverse kinematik. Sebelumnya, pada topik pembahasan kali ini, di mana pada bab 1 itu merupakan pendahuluan, kemudian bab 2 merupakan teori dasar, dan bab 3 merupakan metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat dua masalah, yaitu ada masalah dan juga solusi, di mana di sini merupakan kandungan dari latar belakang, di mana pada masalah yang penelitian saya angkat ini merupakan yang pertama, adanya peningkatan minat terhadap kendaraan listrik, menciptakan kebutuhan akan pengisian daya yang efisien dan otomatis. Kemudian sistem pengisian daya yang tradisional juga membutuhkan intervensi manusia yang kurang praktis dalam hal waktu dan tenaga. Dan selanjutnya posisi port pengisian daya yang bervariasi juga kondisi lingkungan yang dinamis membutuhkan sistem yang lebih adaptif. Nah, solusi yang diberikan dari penelitian yang saya akan buat di mana didesain dengan teknologi inverse kinematik untuk mencapai port pengisian daya dengan presisi yang tinggi, kemudian meningkatkan efisiensi pengisian daya yang mendukung perkembangan infrastruktur kendaraan listrik otonom. Selanjutnya, kajian riset terdahulu di mana pada tahun 2024 penelitian ini juga telah dilaksanakan, yaitu di mana dengan judul Kinematic Modeling of Smart Robotic Arm of Electric Vehicle Charging. Kemudian pada 2024 juga di mana telah diadakannya penelitian mengenai Precision Data Driven Collision Localization with a Dedicated Matrix Template for Electric Vehicle Automatic Charging. Pada 2023 di mana ada penelitian yang hampir sama, di mana di sini Position-based visual servo control of dual robotic arm with unknown kinematic model. Dan tahun 2022 dan 2021 di mana adanya penelitian mengenai inverse kinematik dan juga lengan robot. Nah, pada 2024 ini saya membuat rancang bangun prototipe sistem dengan robot charging otomatis pada electric vehicle dengan metode inverse kinematik. Selanjutnya, masalah dan tujuan. Nah, pada masalah ini saya menggarisbawahi 3 masalah, di mana adanya keterbatasan sistem pengisian yang manual, kemudian variasi kondisi lingkungan, dan selanjutnya kebutuhan teknologi yang presisi dan adaptif. Tujuannya untuk merancang dan mengembangkan prototipe lengan robot, dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem. Manfaat penelitian ini, di mana pada manfaat akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu robotika khususnya dalam desain lengan robot berbasis inverse kinematik. Selain itu juga penelitian ini dapat menambah wawasan dalam kontrol otomatis serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian lanjut terkait teknologi serupa. Nah, kemudian manfaat praktisnya, penelitian ini juga membantu meningkatkan efisiensi pengisian daya kendaraan listrik dengan mengurangi keterlibatan manusia. Sistem otomasi yang dirancang memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna dan dapat menjadi dasar untuk implementasi teknologi pengisian daya otomatis. Selanjutnya, batasan masalah, di mana saya meng-highlight atau 4 saja, di mana di sini penelitian ini hanya berfokus pada perancangan dan pengujian prototipe lengan robot berbasis inverse kinematik saja untuk pengisian daya electric vehicle. Nah, selanjutnya analisis kinematika dilakukan untuk memastikan akurasi lengan robot dalam mencapai port pengisian. Selanjutnya, penelitian ini juga tidak mencakup pengembangan sistem pengendalian otomatis penuh pada kendaraan listrik. Yang terakhir, variasi kondisi lingkungan dipertimbangkan namun tidak mencakup simulasi kondisi ekstrim seperti suhu tinggi ataupun hujan deras. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, di mana pada kerangka berpikir ini terdapat 5 pokok bahasan, di mana ada masalah, kemudian peluang dan pendekatan, dan terakhir yaitu ada pemecahan masalah dan hasil. Nah, di sini kita langsung saja ke hasil, di mana hasil tersebut lengan robot berbasis metode inverse kinematik yang presisi yang stabil mendukung sistem pengisian daya otomatis pada electric vehicle. Masalah ini muncul karena proses pengisian daya listrik electric vehicle secara manual tidak efisien karena memerlukan waktu, tenaga manusia, dan rentan terhadap kesalahan. Kemudian sistem robot untuk pengisian daya otomatis juga masih memiliki keterbatasan dalam akurasi dan presisi gerakan sehingga belum dapat sepenuhnya memastikan koneksi yang tepat antar konektor dan port pengisian dalam berbagai kondisi operasional. Lanjutnya, pada bab 2 itu ada dasar teori. Nah, pada dasar teori ini terdapat 2 jenis sistem kendali. Nah, sistem kendali itu ada loop terbuka dan loop tertutup. Untuk pengaplikasian sendiri pada penelitian yang saya buat ini merupakan loop tertutup, di mana menggunakan umpan balik untuk memperbaiki kesalahan, memberikan akurasi yang lebih tinggi. Di mana sistem kendali closed loop ini juga digunakan untuk memastikan lengan robot mencapai port pengisian daya dengan presisi yang tinggi, seperti itu. Selanjutnya, inverse kinematik. Nah, inverse kinematik merupakan metode dalam robotika untuk menghitung parameter sendi atau sudut posisi yang diperlukan agar ujung lengan robot atau end effector mencapai posisi dan orientasi tertentu dalam ruang kerja. Nah, inverse kinematik ini juga merupakan kebalikan dari forward kinematik yang menghitung posisi end effector berdasarkan sudut-sudut sendi yang diketahui. Untuk robot dengan sendi N, posisi end effector dinyatakan sebagai Theta 1, Theta 2, Theta 3, dan Theta N. Untuk robot planar 2 dop, nah di sini juga saya memberikan misal
ada panjang lengan L1 dan L2. Untuk mencapai posisi NF vektor X ya ini bisa dirumuskan menjadi X sama dengan L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 ditambah theta 2. Kemudian untuk Y, L sin theta 1 ditambah L2 sin theta 1 tambah theta 2. Selanjutnya ada Arduino. Nah, Arduino ini dikhususkan untuk menjadi papan microcontroller agar bisa memberikan perintah-perintah pada aktuator untuk memberikan gerakan si inverse kinematik. Kemudian ada motor servo M90S, ini merupakan aktuator untuk menggerakkan si sendi lengan robot agar mencapai posisi yang presisi terhadap sesuai dengan inverse kinematik. Nah, selanjutnya ada stepper motor NEMA 17. Nah, stepper motor NEMA 17 ini berbeda dengan motor servo, di mana stepper motor NEMA 17 ini bisa bergerak 360 derajat, di mana elemen ini untuk menggerakkan lengan robot agar mendukung akurasi gerakan ke port pengisian daya. Nah, untuk selanjutnya itu ada driver. Nah, driver L298N ini digunakan untuk mengontrol motor servo, stepper motor pada lengan robot untuk gerakan yang lebih presisi. Seperti itu. Selanjutnya bab 3 pada metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini terhadap ada flowchart, di mana pada flowchart ini saya memasukkan yang pertama kita mulai. Kemudian selanjutnya melakukan studi literatur mengenai lengan robot dan juga inverse kinematik. Selanjutnya ke perancangan alat. Nah, setelah di perancangan alat ini ada dua pokok bahasan, di mana perancangan perangkat keras atau hardware dan juga perancangan perangkat lunak atau softwarenya. Setelah terjadi tersebut, kemudian dikalibrasilah dan pengambilan data. Apabila data tidak sesuai, maka kembali ke tahapan kalibrasi dan pengambilan data. Apabila data sesuai, maka dianalisislah datanya dan kemudian selesai. Kemudian di sini juga ada deskripsi kebutuhan fungsional seperti ini. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan non fungsional. Nah, untuk perancangan sistem, nah pada bagian hardware, sistem menggunakan Arduino microcontroller yang mengontrol motor servo M90S dan motor stepper M17 untuk menghasilkan gerakan presisi. Lengan robot dirancang dengan struktur 3 DOF menggunakan material PVC, didukung oleh driver L298N untuk mengatur kecepatan arah motor. Sistem ini juga dilengkapi dengan sensor posisi seperti kamera untuk mendeteksi lokasi port pengisian kendaraan listrik. Nah, pada bagian softwarenya, algoritma inverse kinematik diimplementasikan dalam bahasa pemrograman C untuk menghitung sudut setiap sendi lengan agar dapat mencapai port yang diinginkan lengan selama proses pengisian daya. Simulasi dan pengujian dilakukan untuk memvalidasi kinerja sistem sebelum implementasi fisik. Jadwal penelitiannya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.